butuh apa-apa, saya siap membantu kok. Iya, terima kasih banyak. Ya untuk saat ini saya belum kepikiran mengambil hak custody itu, tapi untuk sementara memang kemarin sempat sedikit bersih tegang dengan Aldebaran karena saya hanya minta diizinkan untuk ketemu Rena tanpa harus selalu bawa ke rumah sakit. Sayang, adek, mama kamu temen om kok. Kamu nggak usah nangis ya. Om bawa ke rumah sakit ya. Ayo. Sini, ikut om yuk. Sini. Kau masuk ya. Mama. Hati-hati ya. Allah Akbar. Ayo Ren. Ya Pak. Ini kenapa ya? Kenapa saya merasakan firasat buruk? Pak. Bapak baik-baik aja, Pak. Aman. Serius, Pak. Ya, nggak apa-apa. Bu, ini udah barang-barangnya semuanya. Bisa. Jangan dipaksa dong, Ki. Ya bisa, Bu. Bisa. Nah. Udah. Oh. Udah, Bu. Udah rapi semuanya. Itu yang pecah belahnya Kiki sendiriin di situ biar Ya nanti udah. nggak nyampur-nyampur. Iya, wes. Thank you. Oh, lihat deh, Ki. Rena. Lucu banget ya. Ini dia waktu masih kecil. Ya ampun, Bu. Ini pasti umur berapa ya, Bu ya? Ini waktu umur waktu saya pertama kali bawa Rena dari Berapa ya, Bu? Waktu Aglonema Residence ke Pondok Pelita. Ya ampun, ini masih gino-gino banget. Gak berasa sekarang udah gede banget segitu. Malah ngalahin Kiki. Kenapa, Bu? Muncrat ya, Bu? Bukan, kamu kukunya tajam. Maaf, Bu. Kangen saya sama Rena. Udah yang kayak Ibu nggak kenapa-kenapa. aduh, Ibu nggak kenapa-kenapa. Aduh, ya Allah. Nggak apa-apa. Bu, Nggak apa-apa. Ibu jangan bikin Kiki takut. Enggak, saya tiba-tiba dingin tangannya, Ki. Ibu bilang sama Kiki, Ibu kenapa apa yang dirasain sama Ibu? Nggak tahu, saya tiba-tiba kepikiran Rena aja. Kenapa ya? Mirna, ada telepon kamu? Mirna, telepon. Di mana mereka sekarang? Belum ada kabar sih, Bu, dari Mbak Mirna. Atau Ibu mau Kiki telepon Mbak Mirna? Coba telepon sekarang. Ya udah, Kiki ambil HP dulu sebentar ya, Bu, ya. Di kamar bentar, Bu. Iya. Ayolah, kenapa ya? Kenapa sih? Awas, basah. Gak apa-apa kan? Itu kena ke celana. Iya. Safa. Kenapa ya? Kok perasaan aku nggak enak kayak gini? Kenapa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Emang enak. Iya Jadi kan? tadi buru-buru aja aku. Mau air putih nggak? Aku ambilin air putih ya? Boleh deh. Oke, sebentar ya. Rena, saya harus menemukan Rena. Saya harus cari Rena. Baik. Mari, Pak. Saya bantu. Pak. Saya bantu, Pak. Pak.
Mama. Sabar ya, Dek. Bangun, Ma. Bangun, Ma. Jadi ribet begini urusannya. Ada. Ini semua gara-gara Nia. Gara-gara dia bawa kabur Kayla. Kasihan juga dia. Dia masih kecil seperti Kayla. Sini sayang, ke papa sayang. Sini ke papa. Ayo sini. Udah sayang, udah. Jangan nangis ya sayang. Ya sayang. Ada papa di sini. Kayla. Semoga kamu baik-baik aja, nak. Semoga kamu bisa kembali ke papa. Karena kamu anak papa satu-satunya, sayang. Kamu anak papa satu-satunya. Saya jadi ngebayangin yang enggak. Saya harus selamatkan dia. Kalau saya nggak selamatkan dia, karmanya bisa berbalik kepada Kayla. Saya nggak mau Kayla jadi korban. Awas kamu, Nia. Awas kamu. Ini semua gara-gara kamu. Ini semua nggak akan terjadi kalau kamu nggak bawa kabur Kayla nih. Ini semua nggak akan terjadi. Pak Nino, saya udah pelajari grafik yang ini, tapi perhatian saya ada di bagian sebelah sini nih Pak Nino. Coba dilihat. Karena untuk kedepannya semuanya kan akan berkembang. Dan ini bisa berimbas kepada penjualan kita Pak Nino. Menurut Pak Nino gimana? Aku sayang papa. Kemarin, hari ini, tetap sayang papa. Selamanya. Gimana Pak Nino untuk antisipasinya? Maaf, saya barusan melamun. Pak Nino masih mikirin Reina ya? Emangnya apalagi sih yang Pak Nino pikirkan? Enggak sih, saya cuman kepikiran, maksudnya masih ada keinginan buat ngajak Rena biar bisa tinggal dengan saya. Cuman ya banyak hal lah yang membatasi itu semua, termasuk sikap Rena yang masih belum kembali seperti dulu. Masih ada jarak. Kalau menurut saya sih, Pak Nino harus menggunakan cara yang lebih efektif lagi. Dari sekedar hanya membujuk. Karena kan hubungan ayah kandung dan anak kandung itu sangat kuat. Apalagi dilihat dari sisi manapun.
Ya, sebenarnya sih bisa aja, tapi kan ini menyangkut gentleman agreement lah antara saya, Andin ketika masih hidup dan juga Aldebaran. Memang kita dibatasi dengan perjanjian. Tapi ya mau tidak mau ya saya harus ikutin lah. Iya, saya mengerti. Tapi perjanjian secara hukum itu bisa dibatalkan dengan secara hukum juga, Pak Nino. Kalau Pak Nino mau, saya punya kenalan pengacara kok. Untuk membantu kasus Pak Nino ini. Kayaknya memang belum kepikiran sampai ke sana. Dulu pernah. Tapi saya masih percaya kalau Andin waktu masih hidup bisa lah ngejaga Rena. Itu sekarang saya jadi ragu ketika Andin tidak ada. Ya menurut saya Pak Nino ini harus diperjuangkan sih. Soalnya kan ini menyangkut masa depannya Rena juga. Nanti kalau Rena udah dewasa, menikah, dia kan butuh ayah kandungnya sebagai wali. Tapi gimana itu bisa terjadi kalau sekarang aja Pak Nino dilarang untuk mengasuh Rena? Iya, makanya saya selalu berpikir untuk mencoba mendekatkan diri aja dulu ke Rena. Pelan-pelan. Belum kepikiran sejauh itu untuk ngambil Rena secara utuh. Ya sih, saya mengerti Pak Nino. Tapi kalau Pak Nino butuh apa-apa, saya siap membantu kok. Iya, terima kasih banyak. Ya untuk saat ini saya belum kepikiran mengambil hak custody itu, tapi untuk sementara memang kemarin sempat sedikit bersih tegang dengan Aldebaran karena saya hanya minta diizinkan untuk ketemu Rena tanpa harus selalu mengabari, karena kan sebagai ayah dan anak rasanya kalau ketemu pakai izin agak gimana gitu, apalagi mamanya udah gak ada kan. Tapi ya kita lihat lagi nanti seperti apa. Oh ya, ini kerjaan aja kita bahas. Iya, baik. Ini kayaknya bukan buat selling ya, karena saya lupa jelasin, kita kan perusahaan kontraktor ya, jadi kita nggak ada jual beli. Erik, tolong Erik! Erik! Ayo cepat! Ayo mas, mas, bantu saya mas. Ya, sebentar. Mbak, Mas, tolong. Ada yang pingsan, cepat. Ayo cepat. Mama. Nih, tolong bawa satu berangkat lagi ya. Pak,